Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Fira Sabihat. Jadi, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Challenge for Meaningful Interpersonal Communication in Digital Era. Sebelum masuk ke penjelasan yang utama, kita harus tahu nih, komunikasi itu tuh apa sih sebenarnya. Jadi, komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti berbagai komunikasi, menunjukkan berbagai kata-kata emosi, ide, maksud, dan pesan antara manusia. Nah, proses ini yang berkelanjutan tidak hanya menyampaikan ide, melainkan juga informasi untuk mencoba membuat makna bersama. Karena alat komunikasi digital dan jejaring sosial menjadi cara komunikasi yang sangat penting. Komunikasi interpersonal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada secara tatap muka atau yang menggunakan media komputer atau biasa dikenal sebagai computer mediated communication. Nah, biasanya mereka itu menggunakan CMC untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain, bertukar pesan, menjaga persahabatan, membangun hubungan yang baru. Nah, sebagian besar tuh generasi muda terus berhubung melalui jejaringan sosial dan perangkat jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi digital yang lainnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah banyaknya titik komunikasi berarti komunikasi yang bermakna? Namun, seiring berjalannya waktu, komunikasi yang digunakan melalui CMC ini mengakibatkan konflik karena isyarat nonverbal yang menimbulkan kesalahpahaman. Jurnal ini tuh akan dijelaskan apa saja hal-hal yang menjadi tantangan jika kita menggunakan komunikasi interpersonal tapi melalui digital atau CMC. Poin yang pertama itu ada komunikasi tatap muka versus komunikasi digital atau melalui media komputer. Kalian pasti setuju kalau misalkan komunikasi tatap muka merupakan cara terbaik untuk menyampaikan emosi dan sikap. Komunikasi tatap muka juga memberikan umpan balik yang sinkron antara dua orang atau lebih, karena saat penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal dapat meningkatkan pemahaman yang cukup. Lalu bagaimana orang-orang yang beralih dari komunikasi tatap muka ke penggunaan CMC? Ketersediaan dan akredibilitas teknologi yang sudah meningkat pesat akan menciptakan jaringan sosial atau jenis komunikasi interpersonal yang baru. Generasi muda lebih menyukai komunikasi melalui jaringan sosial dan pesan instan karena aksesnya yang cepat dan mudah terkirim ke orang lain. Meskipun CMC dianggap komunikasi yang konstan, cepat, dan mudah, CMC juga dianggap sebagai cara komunikasi yang lebih sederhana dibandingkan komunikasi tatap muka, karena informasi yang diberikan atau disampaikan terbatas, lalu sebagian besar tanpa isyarat nonverbal yang memadai. Kira-kira apa aja sih yang bakal menjadi tantangan dalam komunikasi interpersonal di CMC atau melalui media komputer? Jadi kalau misalkan di CMC itu tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya nggak ada penggunaan nada, gerakan tubuh, isyarat, atau ekspresi wajah untuk penyampaian pesannya. Nah, kurangnya isyarat nonverbal dalam CMC ini membuat komunikasi lebih impersonal. Hal ini dapat menyebabkan kesepian karena orang sering berkomunikasi sambil duduk sendirian di depan perangkat digital mereka. Ada 3 poin untuk tantangan komunikasi interpersonal dalam media komputer atau digital. Yang pertama, ada kurangnya isyarat nonverbal. Bahasa nonverbal dipandang sebagai cara terbaik untuk menyampaikan isyarat secara emosional dan fisik melalui nada, gerakan tangan, gerakan mata, elemen visual, atau apapun yang memperlihatkan secara fisik. Kurangnya isyarat nonverbal dalam pesan yang dimediasi akan menjadi masalah ketika pengirim ingin mengekspresikan emosi atau sikap. Orang-orang yang sebagian besar menggunakan perangkat digital untuk berinteraksi akan
menggunakan emoji atau emoticon untuk menyampaikan emosi dan sikap. Namun, hal ini tetap akan menjadi masalah karena masih berupa isyarat verbal yang ditulis sebagai teks. Sebetulnya, komunikasi antar manusia itu rumit, dan emoji bisa memperjelas atau membingungkan penerima karena emoji menunjukkan adanya emosi namun tidak ada emosi individu karena sifatnya digital. Atau bisa untuk komunikasi digital menggunakan Skype atau video call, namun tetap saja akan ada hambatan walaupun nantinya membantu menghilangkan efek negatif dan isyarat nonverbal yang terbatas karena komunikator bisa saling melihat dan mendengar. Misalkan menggunakan Skype atau video call, yang menjadi gangguan adalah jaringan dan resolusi. Untuk yang ketiga ada di individualisasi. Di individualisasi adalah hilangnya kesadaran akan diri sendiri dan pengertian evaluatif terhadap diri sendiri dalam situasi kelompok yang mengalihkan perhatian dari individu. Jadi di individualisasi ini tuh membuat kita lupa akan jati diri kita sendiri atau tentang diri kita sendiri atau perhatian ke diri kita sendiri karena kita terlalu dipengaruhi oleh kelompok yang kita naungi. Jadi kita sudah lupa tentang prioritas diri. Mengenal diri sendiri dan orang lain sebagai individu mungkin menjadi masalah dalam penggunaan CMC yang terlalu dominan. Gabungkan CMC dengan komunikasi tatap muka mungkin merupakan cara interaksi yang lebih baik antara manusia, di mana emosi, perasaan, sikap, dan niat sama jika tidak lebih penting daripada interaksi verbal ataupun tertulis.